Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama kembali lagi untuk membahas berita tentang Timnas Indonesia hari ini. Apa saja berita terbaru, terupdate. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Dia teman-teman ya. Sinteyong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Piala Asia, kan pasti begitu. Ya karena dia satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan itu. Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Hermansyah kipernya, Heri Kiswanto, Rudi Nere, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Wahyu Tanoto, Dede Sulaiman. Selangkah lagi ke Piala Dunia 86. Cuma selangkah lagi. Kalau mau bicara lebih dekat, itu yang paling dekat generasi itu. Sinteyong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Piala Asia. Kutbus. Beda dengan Bung Toel, pengamat bola Australia ini puji tinggi permainan timnas. Genuinely excited by what is happening in Indonesia at the moment. I think there's a joy in the way Indonesia play. The attacking intent that they're showing, I think, is rare in Southeast Asian football. We see so many, and we saw it at the Asian Cup, so many of the nations opt to play defensively, sit back with a low block and look to defend, and Indonesia can do that at times. They've had to do that at times. They did in the second half against Australia, but I think their initial intent is to always attack, play the high line, look to attack. And I think it suits the Indonesian players. I think it suits the Indonesian mentality, and I think for me, everyone has a different opinion on what is the right way to play football. But for me, it's the right way to play football. It's the way I like to see football be played. Pujian-pujian terus berdatangan dari pelatih-pelatih dari Jepang, dari Australia, pengamat-pengamat, jurnalis bola yang berada di luar negeri. Tapi kita melihat dalam negeri ada sosok seorang ini yang sering menjatuhkan timnas kita ya. Bagaimana PSSI, bagaimana Bung Toel bersabda memanjakan Sinteyong? Dimanjakan, sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support. Ya kalau memang dia hebat, kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Okay. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Bang Toel, gak usah lah ngebanding-bandingin itu. Sintayong dimanja lah dengan naturalisasi, dengan modal, dengan gaji segala macem. Buktinya Sintayong sekarang sudah berprestasi. Nah kalau jadi pertanyaan Sintayong ini dimanja dibanding pelatih-pelatih dulu, mestinya tanya pengurus PSSI yang dulu ngapain aja nggak bisa ngelakuin seperti ini. Ya karena dulu oknum-oknum itu salah satunya mungkin Bung Toel terlibat dalamnya, makanya pelatih-pelatih susah berkembang karena mereka tidak mendukung atau menunjang standar yang diinginkan oleh pelatih-pelatih zaman mereka memimpin PSSI. Ya, seperti itulah. Saya pikir-pikir ternyata statement Anda ada benar juga sih. Sekarang terlalu banyak naturalisasi di sebuah timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Ya mungkin gunanya kompetisi ya cuman buat jadi penghibur aja sih, biar kita ada hiburan melihat para pemain bola yang terlalu banyak drama, terlalu banyak bacotnya ketimbang prestasinya. Ya seperti Anda ini mungkin. Oh iya, perlu Anda garis bawahi, antara naturalisasi sama pemain keturunan itu beda bro. Pemain keturunan itu para pemain yang jelas-jelas mempunyai darah Indonesia, dan mereka juga berhak kayak muka-muka menjadi warga negara Indonesia. Betul-betul kemudian. Dan untuk para pemain yang benar-benar mau bersaing, ya buktinya sekarang di era gempuran para pemain keturunan masih ada kok yang jadi starter pemain lokal. Ya, betul Bang ya. 100% asli. Seharusnya kalian lebih mengasah diri, bukan merasa diri lebih hebat dari para pemain naturalisasi dan nyinyir di sini sana sini dan mengatakan ini seperti ini dan itu dan menantang untuk tanding dan sebagainya ya. Bukannya termotivasi.
pacu diri, berlatih lebih keras. Cristiano Ronaldo saja usia segitu udah jago tapi latihannya sangat keras. Tapi Anda itu bukan latihan yang keras, tapi nyinyirnya ditambah keras. Semangat dawan! Apapun yang terjadi jangan mundur. Perjuangan dan doa. Jangan takut, jangan gentar, maju terus, tetap jaya dawan. Semangat! Jangan anggap remeh nenek-nenek kalau sudah bersabda seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini lagi ramai ya. AFC memberikan denda kepada Justin Hubner dan Ivar Jenner dengan jumlah 5.000 US dollar saat AFC U23 2024 kemarin. Ivar itu denda 81 juta, itu nggak main-main sih. Justin 81 juta. Coach Sintayong katanya juga mendapatkan denda yang sama. Semua hukuman yang diterima oleh Indonesia terkait dengan kritik terhadap keputusan wasit AFC, baik secara langsung dalam konferensi pers maupun melalui media sosial. Ini berarti otoriter ini ya. Penyelenggara ataupun panitia dari AFC ini sudah menunjukkan sikap yang bobrok kalau gitu. Gak mau dikritik ya teman-teman ya. Gak mau diberikan saran atau masukan. Tidak mau dikritik. Mereka otoriter ya ternyata ya. Ya gimana jadinya kalau nggak bisa dikritik? Mau jadi apa sepak bola AFC? Makanya para netizen Indonesia beramai-ramai serang akun AFC. Aduh, lucu sekali ya. Ya kalau kita merasa tidak fair, dan kenapa kita nggak bisa protes? Kenapa kita nggak bisa memberikan kritik dan pandangan kita di saat kita merasa kita dirugikan dengan keputusan wasit yang kontroversi? Ya ini lucu sih AFC. Berarti kalau mereka curang, ya kita diam aja gitu ya. Aduh. Akhirnya sah ya. Ini diupload di Timnas Indonesia Official. Coach Sintayong yang dirumorkan belakangan ini akan meninggalkan Indonesia dan melatih Korea Selatan, ternyata itu hanyalah isu belaka yang berusaha untuk menggiring opini publik dan membenci Sintayong dan mencap Sintayong sebagai pengkhianat. Akhirnya gagal dengan dibuktikan dengan waktu sendiri, yaitu Coach Sintayong akan bersama dengan Indonesia 2027. Terima kasih Coach Sintayong. Banyak dari kalian gak sadar konspirasi dari hasil drawing round 3 Piala Dunia. Australia, Jepang, dan Saudi Arabia selalu tergabung dalam grup perwakilan Asia Tenggara. Nasib tragis Thailand kita kilas balik di 2018. Thailand yang masuk ke round 3 tergabung dalam grup B bareng Australia, Jepang, dan Saudi Arabia. Vietnam juga berhasil masuk round 3 di Piala Dunia 2022, bergabung dalam grup B bersama Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Dari sini apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, kita lanjut. Timnas Indonesia masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru aja diumumin hasil drawingnya, juga satu grup sama Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Apakah ini cuma kebetulan yang terjadi secara 3 kali berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia? Banyak dari kalian kalian percaya soal konspirasi ini? Soalnya kalau kalian mau bilang kebetulan, kok kebetulan sampai 3 kali berturut-turut? Apakah akan jadi keempat kali nanti ya? Ini menjadi konspirasi ya, di mana ketiga grup ini, Jepang, Australia, dan Saudi Arabia, belakangan ini diketahui bahwa mereka selalu berada dalam satu grup yang sama. Seperti semua sudah disetting. Dan apakah ini sebuah kebetulan semata? Sampai kebetulannya sampai terulang 3 kali berturut-turut. Bagaimana pendapat kalian? Ini konspirasi yang terjadi soal kualifikasi drawing Piala Dunia ronde ketiga, teman-teman. But you know what that means, bro? That means then in the last group, Japan, di grup terakhir ada Jepang, without even looking, Japan, Saudi Arabia, mereka pusat, Indonesia. Is there any other strong teams I'm missing? Australia. I think that's it. Yeah. So honestly, I'd say the groups are pretty even, if you will. Let's get a read. Let's get a read. Let's look at Group C. Let's look at Group C. Let's see what these teams have to. Australia! I forgot about Australia. I forgot about Australia. God damn it. Oh God, man! That's tough for Indonesia. That happened again, This is bro. by far the toughest group. This was our fear, man. Yeah. This was our fear. Yeah. Itu ketakutan kita katanya. Okay, hold on. Fourth place is wide open. Okay, so Indonesia can still qualify for the bonus 4th round. That's all you can hope for. That's all you can hope for, because there's absolutely no way Indonesia is finishing. Mereka seperti mendukung Indonesia ya.
Ya, di sini kalian melihat bahwa itu yang mereka takutkan. Indonesia berada dengan grup-grup yang mereka lihat, Jepang, Australia, Saudi Arabia ya. Tetapi kita harus optimis segala sesuatu bisa terjadi. Tapi pernyataan Coach Sintayong, dia mengatakan dan dia melihat bahwa ketika drawing sudah selesai dilakukan, dia mengatakan bahwa butuh keberuntungan untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Memang benar. Kita tahu ini sulit jalannya. Kita tahu ini sangat-sangat keras lawan-lawannya. Tapi ya sesuatu bisa terjadi. Ya apapun bisa terjadi sepak bola, kita harapkan yang terbaik saja. Tapi jangan pernah kita memberikan beban dengan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada para pemain. Jangan sampai mereka terbeban dengan mental yang dimana belum bermain mereka sudah rasa terbeban yang sangat tinggi. Tapi biarkan mereka bermain lepas dengan kita melepaskan energi positif dan mengatakan berjuang saja sekeras tenaga. Kami akan tetap mendukung kalah ataupun menang. Kita harus sebarkan energi positif ini. Jangan sampai kita menjadi pendukung-pendukung yang memberikan beban kepada mereka sebelum mereka bertanding. Jangan sampai seperti itu. Mau menang atau tidak, yang penting mereka mendapatkan ketenangan, mereka fokus dan menunjukkan permainan yang bagus. Kalau soal menang itu bonus, teman-teman. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.